Yasa saddha tathagate acala supatithita silanca yasa kalyanang arya kantang pasang sitanti. Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Rama-ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini adalah SPD yang kedua ya. Tentu karena masih baru, masih semangat ya. Jangan sampai baru sudah nggak semangat. Nah, jadi kalau SPD harapkan hadir setiap hari, karena itu untuk mengisi batin kita, untuk kita belajar Dhamma sama-sama. Dengan demikian maka penyelenggaraan SPD ini bisa mendatangkan manfaat bagi pesertanya. Kalau tidak diikuti maka ya sayang ya, tidak bermanfaat bagi yang mengikutinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, karena ini masih awal, jadi pendalamannya nggak usah dalam-dalam dulu. Jadi mulai yang dasar-dasar dulu, supaya perlahan-lahan bisa meningkat pengetahuan dhammanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, sebagai umat Buddha, ya, Bante sudah keliling-keliling ketemu umat Buddha berbagai macam. Umat Buddha ini macam-macam jenisnya. Ada yang tidak suka belajar dalam-dalam, sukanya berdana aja. Ya, ada yang sukanya meditasi aja. Adanya suka belajar Dhamma dalam-dalam, sampai Abhidhamma aja hebat-hebat kuasain semua. Nah, jadi macam-macam jenisnya. Nah, Anda masuk jenis yang mana? Ya, maka dari itu ketika Bante ini memberikan Dhamma, itu kadang-kadang bingung. Kira-kira Dhammanya ini cocok gak ya untuk pendengarnya gitu. Dikasih yang ringan-ringan, Bante ini sudah pernah itu, sudah ringan itu, nggak kelas. Dikasih yang berat-berat, aduh kok susah ya. Nah, jadi ini tantangan bagi Bante yang mengisi SPD itu. Kira-kira cocoknya yang mana ya? Nah, oleh karena itu sebagai dasar, Bante pada malam hari ini ingin menyampaikan bahwa sebagai umat Buddha, apa tugas dan kewajibannya. Karena umat Buddha ini karena kesibukan lupa sudah bahwa dia itu umat Buddha, lupa akan kewajibannya sebagai umat Buddha, lupa sama tugasnya sebagai umat Buddha. Nah, dalam bahasa Palinya umat Buddha itu dikatakan upasaka dan upasika. Upasaka itu laki-laki, upasika itu wanita. Nah, upasaka upasika ini adalah umat awam, pengikut Sang Buddha. Apa artinya upasaka upasika? Sebagai upasaka upasika adalah mereka yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pergi berlindung. Nah, kalau kita baca Buddhang saranang gacchami, aku pergi berlindung kepada Buddha. Tapi biasanya dikatakan aku berlindung kepada Buddha saja kan? Sebetulnya gacchami
Gaccha itu artinya pergi. Mi itu saya. Nah, sama bahasa Inggris, mi, saya. Saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi seorang upasaka-upasika ketika mengucapkan aku berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, otomatis dia sebagai upasaka-upasika. Ya, itu sudah otomatis. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang upasaka-upasika, apa tugasnya? Nah, ini pertanyaan dari seorang pangeran yang bernama Mahanama. Pangeran Mahanama ini bertanya kepada Sang Buddha. Pangeran Mahanama ini sepupunya Sang Buddha. Ya, dia dari suku Sakya juga. Nah, dia bertanya, apa sih tugasnya upasaka-upasika itu? Nah, Sang Buddha menjelaskan, yang pertama, sebagai upasaka-upasika menyatakan diri pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, punya keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kalau kita sudah menyatakan saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dhamma, dan Sangha lah pelindungku. Nah, itu pernyataan kebenaran. Apakah pernyataan itu benar apa tidak? Itu kita yang tahu. Kalau kita bilang memang tidak ada perlindungan lain, hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha pelindungku, berarti itu kita menyatakan kebenaran. Tapi kalau prakteknya tidak begitu, nah berarti bukan pernyataan kebenaran. Ya. Jadi pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini banyak orang tidak mengerti. Kenapa? Karena Buddha sudah tidak ada. Ya, kita kan nggak pernah ketemu Buddha. Buddha sudah nggak ada 2500 tahun yang lalu. Jadi kita tidak bisa lihat, Buddha bagaimana ya? Bagaimana caranya saya berlindung kepada Buddha? Buddha sudah nggak ada. Karena Buddha sudah tidak ada, adanya hanya Dhamma dan Sangha. Secara profil Buddha tidak ada, tapi dengan adanya Dhamma otomatis Buddha sebetulnya ada. Kenapa? Karena Sang Buddha pernah mengatakan, siapapun yang melihat Dhamma akan melihat saya sebagai Buddha. Jadi kalau kita praktek Dhamma, maka kita bisa merasa seperti Buddha itu ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, ini Bante juga pernah menjelaskan di sini, cuman Bante ingatkan lagi penjelasannya, yaitu ketika kita pergi berlindung kepada Buddha, artinya kita itu seperti pergi ke dokter. Sudah pernah pergi ke dokter semua kan? Jadi bisa bayangkan ya, gimana? Kalau kita mau ke dokter, misalnya nih kita sakit flu misalnya, batuk misalnya, batuk. Kita pergi ke dokter, tentu kita cari dulu informasi dokter siapa yang pandai, dokter siapa yang bisa dipercaya. Kalau dokternya itu baru jadi dokter, wah ini meragukan. Atau dokternya tidak bisa menyembuhkan, bahkan lebih parah nih, ada yang cerita, wah di sana nggak cocok saya, wah nggak bisa dipercaya. Jadi kita cari dokter yang bisa dipercaya, sehingga ketika kita ke dokter itu kita yakin bahwa si dokter ini bisa menyembuhkan saya. Siapa di sini kalau ke dokter nggak yakin dokternya bisa menyembuhkan? Ada? Tentu kalau kita ke dokter kan kita yakin si dokter bisa menyembuhkan kita kan? Makanya kita ke dokter. Kalau nggak yakin, ngapain kita ke dokter? Nah, Sang Buddha sebagai dokter, kalau kita ingin sembuh dari penderitaan, ya kita pergi ke Sang Buddha sebagai dokter.
Nah, kalau kita ke dokter, sampai di sana ketemu dokternya. Kalau kita yakin sama dokternya, ketemu aja itu rasanya sudah sembuh. Belum diapa-apain. Atau mungkin karena takut disuntik langsung sembuh kali ya. Nah, kemudian dokter periksa. Setelah periksa, dokternya memberi apa? Memberi nasihat. Ini kamu batuk ini ya, jangan makan kacang, ya, jangan makan gorengan, jangan makan yang pedas-pedas, makan yang biasa saja, yang adem-adem, kemudian banyak minum air. Nah, kalau dokter ini memberi nasihat, kita yakin sama si dokter, kita akan ikuti dia. Tapi kalau kita tidak yakin sama si dokter, mau nggak kita ikutin? Nggak mau. Kalau kita yakin sama dokter, kita ikuti nasihatnya, berarti kita pergi berlindung kepada dokter. Karena mengikuti nasihatnya si dokter. Itu namanya berlindung kepada Buddha. Mengikuti nasihat yang diberikan. Nah, setelah diberi nasihat, dokter kasih resep obat, ya, kasih resep obat untuk ditebus di apotek. Nah, ini kesalahan umat Buddha. Kesalahan pertama umat Buddha, obatnya tidak ditebus, tapi dibawa pulang, resepnya itu dibawa pulang, kemudian fotonya dokternya dipasang, kasih dupa, kasih lilin, kasih bunga, kemudian resepnya dibaca di depan foto dokternya. Amoxicillin 3 kali sehari. Apa lagi? Lameson 3 kali sehari. Jadi hafal dokter obat saya ini ya. Kemudian setelah baca, kemudian doa sama dokternya. Dokter, saya yakin dokter adalah seorang dokter yang ahli bisa menyembuhkan banyak orang. Dengan keyakinan saya ini, semoga saya sembuh. Bisa sembuh? Gak bisa. Ini yang banyak dilakukan umat Buddha. Ketika kena masalah, datang ke wihara, sembahyang di depan lupang Buddha. Sang Buddha, saya ini banyak masalah ini, utangnya nggak dibayar-bayar, tolong dong supaya utang saya bisa terbayar. Bisa? Nggak bisa. Sang Buddha, tolong, saya lagi susah nih, hidup saya lagi susah. Ini anak sekolah gimana, nggak ada biaya. Nggak bisa. Sang Buddha, saya ini nggak dapat jodoh-jodoh nih, gimana? Tolong carikan saya jodoh. Semuanya mintanya sama Sang Buddha. Itu seperti resep dibaca. Atau baca artinya. Itu seperti baca resep. Nggak ada manfaatnya. Ini kesalahan umat Buddha pertama. Ada kesalahan umat Buddha yang kedua. Resepnya sudah ditebus, obatnya sudah diambil. Diambil obatnya, tapi lupa diminum. Pernah lupa minum obat? Lupa. Sudah minum obat belum ya? Rasanya belum Nah, kadang minum, kadang enggak. Karena lupa, sering lupa. Sama umat Buddha itu. Lupa kalau dia umat Buddha. Karena sibuk bekerja, sibuk dengan kegiatannya, lupa belajar Dhamma, lupa praktek Dhamma, lupa ke wihara. Hari ini SPD ya, saya lupa Mungkin ada yang nggak tahu kalau ada SPD. Itu namanya lupa minum obat. Obat itu Dhamma. Jadi kalau kita mau ingat setiap hari ya, praktek
meditasi setiap hari, ya, kemudian baca parita setiap hari, berbuat baik setiap hari, ingat dhamma setiap hari. Itu seperti orang minum obat, tidak lupa gitu. Kita sudah seminggu sekali ke wihara aja bisa lupa, ya, mengabaikan. Kalau orang itu yakin obatnya bisa sembuhkan, maka dia makan obat akan rutin. Saya yakin kok obatnya bisa menyembuhkan saya. Nah kalau kita minum obatnya setengah-setengah, berarti kita tuh tidak yakin sama obat yang diberikan oleh dokter. Sang Buddha sudah kasih kita obat dhamma, enggak kita pakai, ya kita yang rugi. Ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, minum obat bikin aturan sendiri. Udah dikasih obat tuh sehari 3 kali, sehari sekali cukuplah, gak usah 3 kali. Kalau perlu sehari sekali minum 3 kan sama aja. Kan sama aja, 3 sehari 3 kali. Sekali minum 3 kan sama aja, kan 3 juga. Nah ini bikin aturan sendiri. Jadi belajar dhamma suka-sukanya sendiri, bikin aturan sendiri, ya, tidak mengikuti sungguh-sungguh. Ya Pancasila saya jalankan 3 sila aja lah. Sila yang keempat ya gak usah lah, bohong-bohong dikit gak apa-apa. Nah ini bikin aturan sendiri. Jadi kalau kita makan obat, ikuti aturannya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kesalahan yang keempat yaitu kalau kita biasanya minum obat merasa sudah enakan, hendak diminum lagi obatnya. Pernah ngalami begitu? Sudah enakan, sudah nggak usah minum obat lagi lah, sehat sudah saya. Nanti sakitnya tambah parah, sudah sakit baru ingat dokter lagi, cari obat lagi, obatnya sudah kadaluarsa. Orang juga begitu, ketika lagi susah, lagi ada masalah, atau lagi cari jodoh, datang ke wihara. Sudah dapat jodoh, melangsungkan pernikahan di wihara, selesai nikah, lupa sudah ke wihara. Sudah dapat kok katanya, udah sembuh, udah merasa enak, ya. Jadi dhamma ini adalah obat batin. Kalau tidak diminum seterus-terusnya, ya nggak bisa sembuh. Jadi kita belajar dhamma itu tidak ada tamatnya, ya. Oh, kalau sudah jadi bante enggak usah belajar dhamma. Siapa bilang? Justru harus banyak belajar. Umat Buddha apalagi juga harus belajar. Kenapa? Karena untuk kita menjalani hidup ini kita punya banyak problem, lebih banyak masalah. Jadi umat Buddha lebih banyak masalahnya daripada jadi bante. Makanya jadi bante supaya masalahnya nggak banyak-banyak gitu. Kalau bante itu masalahnya dengan diri sendiri, itu masalahnya cuma itu. Tapi kalau umat Buddha, masalahnya banyak sekali. Pekerjaan, keluarga, sudahlah pusing. Nah itu perlu obat gitu loh, perlu dhamma. Supaya ini pikiran kita tuh jadi tenang gitu, menjalankan hidup. Obat penenangnya itulah dhamma. Nah jangan sudah merasa nyaman, tenang, ndak minum lagi. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dhamma sebagai obat harus kita konsumsi setiap hari sesering mungkin. Nah, sangga itu apa? Sangga itu adalah mereka yang sudah disembuhkan oleh dokter. Kalau kita lihat dokternya bisa menyembuhkan banyak orang, maka orang-orang itu jadi
contoh, jadi tauladan kita, jadi motivasi kita supaya kita terus berobat, kita pasti sembuh karena sudah terbukti banyak yang sembuh. Itulah sangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, keyakinan ini penting sekali. Ya, kalau orang itu mempraktekkan dhamma, maka keyakinannya akan meningkat. Karena meningkat, dia akan praktek dhamma lebih sering. Karena lebih sering, meningkat lagi keyakinannya. Maka dia tambah yakin. Jadi keyakinan itu bisa muncul dengan praktek dhamma. Tidak bisa, saya percaya sudah selamat saya, masuk surga. Nggak bisa. Keyakinan itu harus dengan sengaja dimunculkan, ya, oleh diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Praktek dhamma. Salah satunya datang ikut SPD ini untuk menumbuhkan keyakinan. Katanya orang meditasi bisa tenang. Praktek. Begitu Anda mencapai tenang, nah yakin jadinya, benar nih. Jadi yakin. Kenapa bisa yakin? Karena sudah dirasakan sendiri. Itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, jadi keyakinan ini sangat penting kita munculkan dalam diri kita. Dengan kita sering ingat kepada Buddha. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini sudah ingat sama Buddha? Sudah Bante, kan SPD ikut, jadi ingat Buddha. Sebelum tadi, apakah ada menyebutkan Buddha, munculkan Buddha dalam pikiran? Wah, lupa ya. Seminggu sekali munculkannya, kalau hari Minggu ke wihara. Kalau enggak ke wihara, enggak pernah saya munculkan. Nah, jadi harus sering dimunculkan. Makin sering kita memunculkan Buddha, makin kuat ya. Kalau kita lihat tetangga kita, mereka sembahyang 5 waktu, bahkan ada yang keyakinan yang lain bisa dia terus berdoa, terus menyebut nama Tuhannya, nama gurunya. Nah, kita seminggu sekali aja bisa lupa. Oleh karena itu, kalau kita bagaimana? Kita sebetulnya setiap saat, setiap waktu, kapan saja seringlah munculkan Buddha dalam pikiran kita. Buddha itu wakil dari 3, yaitu cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran atau kesucian. Yang sadar artinya kesucian. Nah, ketika kita memunculkan Buddha dalam pikiran kita, maka kita memunculkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran. Kenapa nggak sering-sering dimunculkan? Ya, nah mulai sekarang munculkan sesering mungkin. Makanya kan kalau mereka pakai tasbih tuh, Buddha, Buddha, Buddha. Tidak hanya ucapkan Buddha, tapi dalam pikiran dimunculkan gambaran Buddha, sehingga bisa muncul keyakinan. Ya, begitu caranya. Makanya itu meditasinya juga begitu. Ketika kita baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, apa dalam pikiran kita? Kosong? Atau memunculkan Buddha? Saya menghormat kepada Buddha yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Diucapkan 3 kali. Ketika mengucapkan Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi sujud, apa dalam pikiran kita waktu mengucapkan itu? Kosong. Ketika kita mengucapkan itu, kita harus tahu artinya dulu. Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha. Bayangkan Buddha ada di depan kita. Kalau enggak ada bayangan itu, kosong.
Jadi perlu mengerti dulu artinya, kemudian sujud dengan membayangkan ada Buddha di depan kita. Maka kita sujudnya sungguh-sungguh. Nah, kalau misalnya sujud tidak pakai baca parita, tidak pakai baca arahang gitu ya, kita juga dalam hati mengucapkan. Ketika sujud pertama, kita sebutkan dalam hati Buddha, yang kedua Dhamma, yang ketiga Sangha. Itu. Jadi itu dengan kita menumbuhkan nilai-nilai bajik dalam pikiran kita. Ya, itu keseriusan kita dalam, itu sebenarnya menumbuhkan keyakinan juga, membantu. Nah, jadi praktek pertama adalah punya keyakinan. Yang kedua adalah punya yang namanya sila atau moral. Seorang umat Buddha itu moralnya harus baik, silanya sempurna, 5 sila. Sekali waktu ketika ada event-event tertentu, jalankan atasila. Makanya tadi Bante tanya, ada yang atasila? Enggak ada angkat tangan, ya sudah, lanjut. Kalau yang ada atasila, Bante tuntun atasila supaya mengingat lagi atasila. Kenapa sih Bante harus jalankan atasila? Kan Pancasila cukup. Menurut kitab komentar dikatakan kalau Pancasila itu kurang kuat, kalau atasila itu lebih kuat dan bisa dipastikan orang itu bisa masuk surga itu kalau atasila. Kok bisa? Karena kalau kita Pancasila, kita tuh masih bebas. Kita bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya, makan sepuasnya, ya, bersolek, mempercantik diri, tidak masalah kan? Tidak apa-apa, saya cuma Pancasila. Tapi ketika kita jalan ke atas sila, kita baru sadar, ternyata nafsu itu harus dibendung. Ya, kalau joget apa semua kan akhirnya nafsunya keluar semua, tidak terkendali. Tapi begitu kita atas sila, kita mengendalikan sedikitlah nafsu-nafsu yang muncul itu. Ya, yang biasanya bisa makan dengan sepuasnya sekarang bisa tahan. Ya, sekarang kan ada terkenal namanya remittent fasting. Pernah dengar? Ya, itu jadi populer. Itu sebetulnya atas sila. Kenapa kita tidak lakukan? Nah, SPD begini, atas sila. Ya, jadi sebulan SPD, sebulan saya atas sila Bante. Itu lebih bagus. Jadi sebulan 2 kali bagus, sebulan 4 kali bagus, sebulan 8 kali lebih hebat. SPD sebulan itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan kita praktek inten, batin kita menjadi enak. Anda coba praktekkan, rasakan sendiri. Ini kan Bante cuman kayak jual kecap aja, padahal Anda yang rasakan sendiri. Gimana ya? Saya mau praktekkan. Pasiko dong. Praktekkan langsung atas sila. Mulai besok saya atas sila. Nah, kalau mau semangat, datang minta sama Bante. Bante, saya mau minta atas sila. Tuntun atas sila. Nah, semangat. Jadi serius gitu loh. Lebih serius jalankan sila. Ya, dengan kita jalankan sila, ketahanan mental kita kuat. Terutama ketika menghadapi masalah, kita lebih tenang, lebih kuat mentalnya. Ya, ada orang sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak bisa dia, nggak tahan, bisa teriak-teriak dia. Tapi kalau orang sudah biasa atas sila, nggak boleh makan ini, ya nggak apa-apa, nggak boleh makan itu, ya nggak masalah. Oke. Nah, itu mentalnya sudah berubah. Maka dari itu atas sila ini sangat penting. Dan Sang Buddha memuji orang yang menjalankan atas sila, karena Sang Buddha mengatakan seorang yang melatih atas sila seperti seorang yang
sama dengan arahat, sama dengan seorang arahat, karena seorang arahat juga menjalani hal yang sama. Nah kita kalau Pancasila nggak sama, Atasila sama, itu. Nah, naiklah level. Nah Pancasila udah biasa, naik level. Kalau sudah Atasila oke, jadi Samanera. Sudah Samanera oke, nah jadi biku lah. Karena ada biku yang 2 minggu, nggak apa-apa ikut yang 2 minggu. Samanera 2 minggu, kan? Nah, silanya naik. Nah, jadi praktek itu kita menaik, jangan malah turun gitu. Silanya terus tingkat. Sungguh-sungguh praktek. Karena Sang Buddha katakan sila itu fungsinya adalah ketidakpenyesalan. Kalau orang itu silanya bagus, hidupnya tidak ada penyesalan. Kalau silanya jelek, banyak penyesalan. Seperti orang punya utang. Ya, kalau melanggar sila itu seperti orang punya utang. Kalau orang itu sudah berbuat buruk, untuk menutupi keburukannya dia berbohong. Sama saja orang itu sudah punya utang, bayar bunga. Nah, itu karena sila. Jadi sila kita jalankan dengan baik. Nah, ketika meninggal nggak ada rasa penyesalan. Semua sudah saya lakukan dengan baik, tidak ada yang merugikan. Itulah gunanya sila. Nah, setelah sila, punya keyakinan, punya sila, yang ketiga punya metta, cinta kasih. Cinta kasih ini wujudnya apa? Punya hati yang dermawan, murah hati, ringan tangan, suka membantu, suka berdana, suka memberi. Perhatiannya pada apa yang bisa saya beri ya hari ini ya. Ketemu orang, kamu perlu apa? Ini mau lebaran nih, orang-orang perlu apa ya? Oh, tetangganya perlu sarung, ada nggak sarung? Saya dana sarung ya. Oh, ini mau SPD nih. Oh, apa ya yang perlu saya kasih ya? Oh, saya kasih souvenir ya biar orang semangat ke wihara, misalnya begitu. Jadi pikirannya tuh ingin berbuat baik, ingin menolong orang. Nah, tumbuhkan rasa ingin membantu, dermawan, sehingga ketika muncul pikiran yang baik, kikir itu hilang. Tapi kalau murah hatinya nggak ada, kikirnya yang muncul, gitu. Tidak bisa muncul bersamaan. Nah, jadi seorang upasaka upasika punya murah hati, wujud dari metta karuna. Ya. Nah, yang terakhir adalah umat Buddha perlu punya kebijaksanaan atau panya. Ada yang bilang sama Bante, yang penting kan kita tuh banyak berbuat baik supaya hidup kita nanti kan jadi lebih baik, kita bisa masuk surga. Iya, tapi masih kurang. Kenapa? Karena perlu juga bijaksana. Kalau kita berbuat baik, nanti bisa kecewa. Bante, saya sudah berbuat baik, malah dicela orang. Sudah ditolong, malah tidak tahu terima kasih. Saya sudah sering berdana ke wihara, malah saya kena musibah. Berarti tidak ada gunanya saya berbuat baik. Itu orang baik, kenapa cepat mati ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Akhirnya jadi kecewa berbuat baik, tidak merasakan manfaatnya. Karena tidak punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini perlu bagi umat Buddha. Kebijaksanaan apa yang penting, Bante? 4 kebenaran mulia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kebijaksanaannya.
Empat kebenaran mulia itu bukan untuk Bante saja, untuk mereka yang kelas tinggi. Empat kebenaran mulia itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa dihindari. Kita pasti mengalami itu setiap saat, bukan setiap hari saja. Tahu ya empat kebenaran mulia? Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Ketika kita sedang duduk di sini, muncul bosan. Bosan itu duka apa enggak? Duka, tapi kita nggak sadar. Kenapa bisa bosan? Karena inginnya cepat selesai. Antara keinginan dengan kenyataan tidak sama. Ingin ini, tapi kenyataannya tidak sama, sehingga muncul bosan. Nah, berarti sudah dua faktor nih. Munculnya bosan karena ada keinginan ingin cepat selesai misalnya. Nah sekarang ketika disadari, ini lagi bosan, oh karena ada keinginan cepat selesai, disadari nih. Kemudian setelah disadari, kemudian tidak diikutin bosannya. Nah, disadari, enggak apa-apa lah, tunggu. Saya mau dengerin lebih dalam misalnya. Sehingga bosannya hilang. Lenyaplah duka. Tuh. Lenyapnya duka. Kemudian ada jalannya 8 sila samadipanya. Sebetulnya 8 ini kalau ditarik sarinya itu sebetulnya yaitu sati, wiriya, panya. Ya, sati, wiriya, panya. Sati adalah ingat, pengingatan. Kemudian wirya, usaha. Kemudian panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini artinya pengertian yang benar. Tahu ini baik, ini tidak baik. Ini benar, ini tidak benar. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Kalau tahu saja, bisa tahu itu dari mana? Dari sati yang mengingatkan. Jadi sati dan panya tidak bisa dipisahkan. Sati dan panya masih kurang. Kenapa? Kita tahu ini tidak baik. Kita tahu SPD itu bermanfaat. Kita tahu mendengarkan dhamma itu bermanfaat. Tapi kok enggak mau? Karena enggak ada wirya. Enggak ada usaha untuk mau datang ke sini mendengarkan dhamma. Tahu marah itu tidak baik, tapi tetap marah. Kenapa? Karena nggak ada usaha untuk meredam marah itu. Nah, wirya ini penting, usaha. Ya, nanti bicaranya ceramahnya besok. Kalau kepanjangan nanti kan nggak ada bahan besok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian 4 kebenaran mulia ini harus dihadirkan dalam keseharian. Kita melihat duka dalam diri kita sendiri atau melihat duka dari orang-orang lain, itu semuanya dilingkupi oleh 4 kebenaran Arya ini. Kemarin ada di Samarinda
anaknya meninggal umur 27 tahun, masih muda. Sedih sekali dia, tidak bisa terima. Kenapa bisa sedih? Karena inginnya anaknya tetap ada, tapi kenyataannya sudah pergi. Dan ketika keinginan itu kuat, kenyataannya tidak sesuai, keinginan ini bermain di pikirannya, bermain terus sampai membuat dia nggak bisa tidur, dan dia bicara terus. Ya, kita kan pernah begitu ya. Itulah kalau kita tidak mengerti 4 kebenaran mulia, membuat kita menderita. Tapi kalau kita sudah mengerti, oh ini. Ada lagi yang stres karena permainan pikirannya juga. Sampai saya pernah ketemu orang yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sakit apa orang ini? Dia tidak sakit apa-apa, fisiknya baik-baik saja, tapi mentalnya yang sakit, sehingga dia nggak bisa bangun sampai gemetar badannya, ngomong aja udah males, depresi tingkat tinggi. Kita semua bisa mengalami itu, ya. Nah, kebijaksanaan ini penting untuk menjalani hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, menghadapi apapun juga penderitaan-penderitaan, kita punya kebijaksanaan tentang 4 kebenaran mulia ini. Nah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah pentingnya kebijaksanaan, panya. Panya ini kalau kita mau gabungkan, ya tadi 3 itu, sati, panya, wirya. Prakteknya sati, panya, wirya. Sati selalu mengingatkan diri kita untuk sadar, untuk mengingat yang luhur, yang baik, yang bajik, menghindari yang tidak bajik. Panya untuk mengetahui mana yang bajik, yang mana tidak bajik, yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Wirya adalah usaha untuk meninggalkan yang buruk, mengembangkan yang bajik. Nah, itulah tugasnya umat Buddha, termasuk juga tugasnya kami para biku juga. Sebetulnya kalau disarikan, ya sebetulnya prakteknya cuma itu, ya, punya keyakinan sebagai dasar. Kalau sudah punya keyakinan, semangat untuk praktek, mau menjalankan sila, mau atas sila, mau jadi samanera, mau jadi biku, itu semua karena ada sada. Setelah punya sada, nah, punya praktek sila, mengembangkan kebajikan, memurah hati, mengembangkan cinta kasih, dan kebijaksanaan. Itulah tugas upasaka upasika. Diingat-ingat cuma 4 kok, nggak banyak. Ya. Nah, setelah dia merasakan manfaat, hendaknya dia juga berbagi kepada yang lain. Jangan dimakan sendiri. Bagi sama orang terdekat, orang-orang dicintai. Di rumah, anak, suami, istri, orang tua, ya saudara-saudara, dibagi. Nah, ini rumahnya umat Buddha, dimakan sendiri makanannya. Sudah enak itu harus coba bagi-bagi. Dikabarkan kepada yang lain. Ya, kalau yang anak-anak dipaksa ke wihara, karena kita tahu ini manfaat untuk kamu. Kenapa Bante harus dipaksa? Sang Buddha mengumpamakan seperti bayi. Sang Buddha mengatakan, kalau ada anak ini dia menelan koin masuk ke mulutnya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya berusaha dengan sekuat tenaga mengeluarkan koin itu dari mulutnya, walaupun mulutnya berdarah-darah, nggak apa-apa. Yang penting dia selamat. Kenapa? Ya kita tahu kalau dia telan berbahaya. Ya, harus dipaksa untuk keluar, walaupun dia nangis, tidak peduli dah. Demikian juga kalau orang-orang kita, terutama misalnya anak gitu ya,
Ya kalau dia berbuat jahat, kita harus larang dia, cegah dia. Kalau dia berbuat baik, kita dorong dia, kita kondisikan supaya dia semangat berbuat baik. Itu tugasnya orang tua. Ya, ini yang Bante sampaikan. Semoga di SPD ini terus semangat datang belajar, ya, menjadi upasaka upasika yang baik, dan ingat tugasnya sebagai upasaka upasika memiliki keyakinan, mempraktikkan sila, memiliki cinta kasih dan kemurahan hati, dan punya kebijaksanaan. Semoga bermanfaat, semoga Anda semua maju dalam Dhamma, dan semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tita Wiryotera. Sesi berikutnya dibuka kesempatan untuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada umat yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, ada satu di belakang, bisa tolong dibantu? Agung. Agung. Yang bertanya dapat hadiah dari panitia, bukan dari Bante. Itu mic-nya kurang bagus tuh, Gung. Tuker. Des. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Saya mau bertanya. Jadi saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Saya mempunyai sekelompok teman arisan. Nah, teman-temannya ini mungkin sekitar 10 orang, terdiri dari berbagai jenis keyakinan. Suatu ketika ada salah satu anggota dari kelompok ini yang sakit. Nah, memang dia orangnya itu dianggap menyebalkan oleh teman-teman yang lain begitu. Dia sakit, dirawat di rumah sakit dan ya agak kurang mampu. Nah, jadi sebenarnya dari uang arisan ini ada yang berlebih, yang sebelumnya itu masih didiskusikan uang lebih ini mau untuk apa. Sebelumnya tercetus ide untuk menyumbang ke panti asuhan, tetapi karena tiba-tiba ada teman yang sakit dan dirawat di rumah sakit ini, saya punya ide untuk menyumbangkan uang lebih ini kepada teman yang sakit ini. Nah, tapi di sekelompok teman yang lain itu ada yang tidak setuju. Nah, sehingga yang tadinya kita mau berdana kepada teman ini, karena ada yang tidak setuju, malah menimbulkan perpecahan. Jadi teman-teman yang tidak setuju ini seperti memblokir teman-teman lain yang ingin berdana. Dan juga jadi teman-teman lain yang ingin berdana, yang tadinya niatnya mungkin berpikir hanya berdana, jadinya kita pun kayak menggosip tentang orang yang tidak mau berdana ini. Nah, sebaiknya seperti apa menghadapinya? Terima kasih. Menghadapi, maksudnya menghadapi siapa? Menghadapi yang, maksudnya kan awalnya saya tidak ada pikiran sama sekali, pikirnya hanya berdana. Tapi karena ide berdana ini jadi menimbulkan perpecahan. Tapi belum terlaksana dananya. Nah, akhirnya dananya tidak jadi pakai uang arisan, tapi dari pribadi saja yang mau berdana. Gitu. Tapi tetap perpecahan udah terjadi gitu, Bante.
Karena yang ini tidak setuju. Iya, ya. Jadi yang nggak setuju ini ya udah nggak mau berteman lagi begitu. Terus tidak mau ikut arisan lagi. Iya, kayak gitulah. Pokoknya kayak mau keluar dari grup begitu. Oh, ya itu haknya mereka. Mau gimana? Jadi ketika dia tidak setuju dengan keras tidak mau lagi ikut grup, ya kita sekarang kita kan bukan sebagai ketua grup, tapi kan kita sebagai anggota juga. Ya kita diam saja. Itu hak mereka mau keluar. Gitu. Ya secara hubungan teman ya tetap aja kita baik saja. Tapi kalau dia mau keluar dari grup ya enggak masalah. Itu hak mereka. Tidak ada larangan. Kesepakatannya kan tidak ada kesepakatan oh enggak boleh keluar grup. Nah itu urusannya mereka. Gitu. Maksudnya nanti misalnya kejadian lagi, misalnya selain waktu, apakah kita memang sebaiknya tidak perlu mengutarakan ide untuk berdana ini, misalnya belajar dari pengalaman ini? Sebetulnya itu ide yang baik, bukan ide yang buruk. Hanya saja satu mungkin cara menyampaikan ide itu kurang tepat mungkin pada saat itu orangnya yang lagi kita menyampaikannya kurang tepat caranya, atau orang yang menerima itu salah. Nah itu masalahnya di situ sebetulnya. Ya idenya sudah bagus, cuman caranya sekarang yang bagaimana. Ya misalnya kita tahu nih ini orang nih menyebalkan mereka. Saya nggak bisa kalau langsung lempar di grup. Misalnya langsung dilempar di grup, kita berdana yuk, itu dananya kita kasih ke situ. Biasanya kalau lempar ke grup itu pasti banyak sekali komentar. Kalau sudah tahu begini, kita heart to heart, orang ke orang. Kamu setuju enggak kalau ini kita alihkan untuk kasih dia? Wah, saya enggak setuju. Oke, kamu enggak setuju. Siapa lagi enggak setuju? Gitu. Kalau dilempar di grup, wah pasti rame. Nanti bisa panas-panasan. Itu yang biasanya terjadi di pengalaman di grup. Ya, namanya orang itu ya begitu, suka kasih komentar. Gitu. Jadi harus kalau mau begitu ya orang ke orang. Nah kalau sudah orang ke orang, sudah lobby udah oke, nah baru lempar di grup, semuanya pasti oke. Kenapa? Karena sudah di lobby. Tapi kalau belum di lobby, sudah seperti kalau kita rapat saja ya, rapat. Saya mau punya ide misalnya, kita rapat. Waktu rapat itu kita lempar idenya, rame sekali, pusing. Tapi waktu sebelum rapat, lobby dulu. Kamu dukung enggak? Kita punya ide begini. Debat dulu di situ enggak apa-apa, tapi sudah oke. Nah, oke. Begitu rapat cekret selesai, enggak usah panjang-panjang. Ya, setuju. Karena apa? Sudah di lobby dulu. Kalau nggak di lobby, nah itu ribut di rapat nggak selesai. Apalagi zaman sekarang ini, wah orang pada pinter-pinter. Begitu ya? Kalau sebenarnya sudah di lobby, Bante, sudah satu persatu. Kalau misalnya nggak bisa, kita nggak bisa paksa. Berarti ya nggak bisa pakai uang arisan. Ya caranya ya sudah, kita dana sendiri aja. Tapi ya saya nggak tahu kenapa mereka bisa keluar. Nah itu kalau cuman lobby nggak setuju kan nggak masalah. Yang penting kan uangnya tidak dipakai untuk kasih, kan dia bukan kesalahan uangnya dipakai untuk sana kan, gitu.
tetap ada uangnya nggak dipakai. Ya itu pilihan dia mau keluar, nggak bisa dipaksa. Oke, baik, terima kasih. Ya. Siapa lagi yang mau curhat? Ada lagi? Curhat boleh, bertanya boleh, minta solusi boleh. Nah, Ibu Kartini. Selamat malam Bante. Izin bertanya Bante. Tidak gampang untuk tidak gampang untuk membawa orang percaya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan berbagai alasan. Nah, apakah orang tersebut itu tidak memiliki jodoh dengan agama Buddha atau memang karma baiknya itu belum berbuah, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, kita kalau kita pernah ke Thailand, di sini nggak ada ya. Kalau kita pernah ke Thailand, wihara Thailand itu kan ujungnya atapnya itu kan ada kayak kepala burung gitu ya. Pernah lihat ya? Itu sebetulnya adalah burung merak. Burung merak. Kenapa burung merak dipasang di atas itu? Itu lambang dari agama Buddha. Jadi burung merak itu kalau jantan, dia kalau mau menarik betinanya, dia menunjukkan ekornya yang indah. Ya, supaya si burung merak itu tertarik pada si merak ini, si betinanya ini. Demikian juga umat Buddha, supaya orang tertarik pada umat Buddha, agama Buddha, tunjukkan dari perilaku kita. Ya, bukan dengan cara menarik-narik seperti ayam ayam jantan ngejar babon, dikejar, ayo datang ke wihara, ayo paksa. Tapi kalau dia itu umat anak sendiri, nah itu bisa kita ultimatum begitu. Tapi kalau orang lain, nah tunjukkan dengan elegan gitu, dengan gaya burung merak. Dan kalau anak sendiri juga, kita juga harus tunjukkan kita ini juga ke wihara, jangan suruh dia ke wihara kita nak ke wihara. Nah ini tidak memberi contoh gitu, jadi harus memberi contoh. Nah ini Bante punya pengalaman. Dulu Bante itu masih teman-teman sekolah dulu ya. Kalau hari Minggu biasanya sama teman-teman tuh Bante pergi olahraga pagi gitu, olahraga pagi, lari, main bola, segala macam. Tapi kalau sudah jam 8 pagi, Bante pulang. Pulang mau ke wihara. Tiap hari Minggu begitu, main selesai pulang ke wihara. Jadi pulang duluan gitu. Nah lama-lama teman Bante itu jadi pengen, saya ikut dong ke wihara, boleh nggak? Ya boleh. Akhirnya jadi ke wihara. Sampai sekarang jadi umat Buddha. Nah dari mana? Kita nggak pernah maksa-maksa dia sendiri yang mau gitu. Tapi kita kondisikan untuk dia, terutama orang itu bisa mau kenal umat agama Buddha ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan. Karena umat Buddha ini kurang peduli. Ya. Di Surabaya, ini saya cerita sedikit. Di Surabaya itu, kalau kenal Pak Widya ya, dia Romo. Kalau ada orang meninggal, dia 24 jam ditelepon jam 3 pagi datang dia. Nah, orang yang lagi susah ini. Nah, lagi susah gimana?
ketika ada orang memberi nasihat, dia mau dengerin. Biasanya begitu. Tapi kalau lagi senang dikasih nasihat, nggak akan dengerin. Ya. Nah, ketika dia susah kita kasih nasihat, cepat dia dengerin. Damanya masuk. Ketika damanya masuk, mau ke wihara. Ya, semangat ke wihara. Juga ada di Samarinda umat yang dulunya ke wihara ya jarang-jarang lah ya. Suaminya meninggal, nggak bisa terima dia, sedihnya minta ampun. Untuk bisa mengurangi kesedihannya, dia pergi ke wihara, berdana makan, datang ke wihara, ikut puja bakti, ikut latihan meditasi, apa-apa. Sekarang dia sudah happy dan dia dapat manfaat dari praktek damanya. Nah, jadi kita bagaimana bisa memberi menarik umat itu, mengajak mereka. Pertama mulai dari diri kita dulu. Jadi burung merak gitu. Tunjukkan keindahan dari kita sendiri. Orang akan lihat kita gitu. Lihat kita ya mau. Contoh saja lah, kalau panitia nih ya cari dana, nih contoh cari dana. Kalau yang cari dana itu pakaiannya tidak meyakinkan, terus memang bukan orang pandai, ya tidak akan dikasih dana dia. Tapi kalau yang cari dana ini memang bos, dia mudah sekali untuk dapat dana, karena dia sudah meyakinkan gitu. Tinggal ngomong aja, kamu dana dong, masa bos nggak dana? Nah, berani dia ngomong gitu. Coba kalau kita berani nggak ngomong gitu? Nggak berani, karena dia juga bos gitu ya. Nah, jadi mulai dari diri kita sendiri. Kita ke wihara, contoh sajalah, orang yang lain-lain itu kalau ke tempat ibadahnya kelihatan, dia itu mau ke masjid, itu mau ke gereja. Coba kita, mau ke wihara, ada nggak tanda-tandanya? Ini bajunya aja warna-warni itu. Ya, harus dibiasakan pakai baju putih kalau ke wihara, apalagi SPD, baju putih semua. Kalau yang enggak pakai baju putih berarti itu orang baru gitu biasanya. Kalau orang lama semuanya baju putih sudah. Itu udah otomatis. Nah, itu ciri gitu loh. Kita menunjukkan saya ini seorang Buddhis gitu. Nah, itu kelemahannya kita. Kita kurang pede. Satu, kurang pede, dua, kurang perhatian. Ya, kurang perhatian sama umat. Ya, sesama umat kita kurang perhatian. Ada orang baru di sini, ada nggak disapa? Saya nggak pernah lihat ya. Dari mana? Ada nggak yang nyapa begitu sama teman sebelahnya? Nah, pertanyaan sekarang, coba lihat teman sebelahnya, tahu nggak namanya? Saya nggak kenal sama sebelah saya nih, belum pernah ketemu ya. Nah, tapi sudah begitu, tidak ada usaha untuk ada kenal gitu, pendekatan. Itu kelemahannya kita. Makanya umat Buddha jadi tidak semangat gitu. Nah, kalau kita pergi ke sana, datang disambut, selamat datang. Ya, kita kurang perhatian. Begitu datang, sebetulnya ada penerima tamu di sini. Selamat datang, silakan duduk di sini. Nah, itu penerima tamunya ada gitu loh. Diatur duduknya, dihargai orang yang datang. Dari mana? Ya, begitu. Biar semangat gitu. Ada lagi?
Satu pertanyaan lagi lah, pas jam 9. Ya, silakan. Nih bapak-bapaknya nih belum banyak tanya Satu nih. pertanyaan lagi. Nah tuh kasih nih. Yang di ujung. Cik. Namo Buddhaya Bante. Bante mengatakan tadi baca parita kalau nggak tahu artinya nggak ada gunanya. Setelah baca artinya saya juga nggak tahu maksudnya Bante. Terutama di Ratana Sutta bait kedua ini Bante. Saya bacakan artinya. Makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Siapakah yang dimaksud mereka ini Bante? Nah ini ada ceritanya. Di zaman Sang Buddha itu, di daerah yang namanya Waisali itu terkena musibah. Musibahnya itu kekeringan, kemudian banyak makhluk halus dan penyakit. Ya, karena banyak yang mati, nah akhirnya mayat bau-bau itu menimbulkan penyakit. Banyak yang kena penyakit gara-gara kekeringan, orang berpenyakit, banyak yang mati dan banyak makhluk halus datang. Nah, kemudian Sang Buddha diundang untuk membersihkan suasana di sana. Jadi begitu Sang Buddha sampai menginjakkan kaki di Waisali, langsung hujan lebat sekali menghanyutkan semua mayat-mayat yang berserakan dan tanahnya jadi bagus bersih semua. Baru Sang Buddha masuk ke kota Waisali. Nah kemudian Sang Buddha meminta Ananda untuk membacakan Ratana Sutta ini untuk keliling kota, memercikan air. Nah syairnya itu yang pertama minta kepada para dewa itu untuk membantu mereka-mereka ini, orang-orang Waisali ini yang sudah mempersembahkan sesajian siang dan malam. Tolonglah mereka ini karena mereka sudah memberikan sesajian kepada kalian. Nah sehingga pada saat itu dewa-dewa turun. Begitu dewa-dewa turun, makhluk-makhluk yang halus itu lari semua takut. Itu ceritanya. Nah jadi ketika kita baca itu kita perlu tahu sejarahnya juga tahu gitu. Nah kalau Karanimetta Sutta itu juga sejarahnya, waktu itu para biku itu lagi meditasi di hutan. Nah hutannya itu kan tenang, nyaman. Nah para biku itu latihan berwasa di sana meditasi. Tapi karena para biku ini punya apa ya, auranya itu, energinya itu membuat makhluk-makhluk di sana tidak nyaman. Jadi mereka itu akan menjauh gitu. Padahal mereka tinggal di situ. Mereka akhirnya takut lari mana-mana gitu, nggak nyaman. Akhirnya bagaimana ya supaya para biku ini supaya cepat pergi gitu, gak usah lama-lama di sini. Dibikinlah penampakan-penampakan gitu. Ditakut-takuti, ada kepala, ada kaki, ya semua dibikin penampakan. Akhirnya para bikunya takut. Biku juga boleh bisa takut loh. Takut bantainya, pulang ketemu Sang Buddha cerita. Nah Sang Buddha kasih Karanimetta Sutta ini. Nah Karanimetta Sutta ini syair dari 1 sampai 3 kalau nggak salah itu tentang bagaimana seorang biku harus punya sikap-sikap ini atau perilaku-perilaku ini. Dengan punya perilaku ini maka dia bisa memancarkan metta cinta kasih. Inilah yang patut dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebajikan. Ia harus jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas, mudah dilayani, tidak sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga.
tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia. Nah itu syaratnya ada dulu, baru bawahnya begitu. Nah jadi Karimita Sutta itu begitu isinya. Kalau Manggala Sutta itu cerita tentang para dewa dan manusia itu berdebat tentang berkah. Berkah itu apa sih? Kalau dapat untung gede, mau dapat ini gede, ini berkah, ini berkah. Perdebatan nggak selesai-selesai. Akhirnya Dewa Saka mengutus seorang dewa untuk ketemu Sang Buddha, suruh tanya, apa itu berkah? Nah, dikeluarlah 38 berkah itu. Jadi, kalau kita praktekkan 38 berkah itu, wow, sudah hebat. Nah, sudah 38 berkah, ada lagi parita. Kanda parita itu cerita tentang ada biku yang dipatok ular. Kemudian Sang Buddha katakan, oh kalian harus pancarkan cita kasih kepada ular-ular dan semua makhluk supaya dia tidak mengganggu. Itu Kanda parita. Kalau Wataka parita tentang kalau mau kebakaran, ada kebakaran dibacakan Wataka parita. Itu tentang bodhisatwa. Sang Buddha masih bodhisatwa menjadi anak burung, tidak bisa terbang, kakinya lemah, jalan aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu tidak mau makan cacing. Jadi ibunya kalau kasih cacing tidak mau makan dia. Tunggu cacingnya mati baru dia makan. Jadi tubuhnya lemah, kurang makan. Tapi kebakaran. Nah akhirnya emang bodhisatwa menyatakan tekad. Ini adalah kaki yang tidak bisa berjalan, ini sayap tidak bisa terbang. Saya membuat pernyataan kebenaran gitu. Karena punya tekad yang kuat, mati apinya. Gitu, itu Wataka parita. Kalau Anggulimala parita untuk orang melahirkan, bukan untuk orang sakit perut. Nanti sakit perut baca Anggulimala parita. Bojjhanga parita untuk orang sakit. Kemudian Atanatia parita itu untuk ya bisa untuk orang kesurupan, bisa untuk orang takut diganggu makhluk. Nah itu baca Atanatia parita. Kalau Abhaya parita untuk kalau mau tidur supaya tidak mimpi buruk. Kalau bukan sebelum Mora parita itu Dajaga parita. Dajaga parita itu untuk kalau takut gitu ya. Kalau takut-takut, nah itu Dajaga parita. Kalau Mora parita itu biasanya untuk orang mau pergi, terutama wanita. Jadi Mora itu artinya merak. Nah merak ini ceritanya di zaman itu bodhisatwa jadi merak. Nah meraknya ini punya bulu yang sangat indah sekali. Nah raja itu mau tangkap tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena si merak ini setiap mau pergi dia baca mantra itu, Mora parita itu. Dia mau pergi baca, pulang baca, tidak bisa ditangkap. Nah sampai rajanya ganti, tangkap lagi, tidak bisa ditangkap juga. Tapi diumpan dengan merak betina. Begitu si merak jantan melihat merak betina, dia lupa baca parita, ketangkep gitu. Jadi ceritanya Mora parita itu. Nah jadi Mora parita itu untuk perlindungan. Ya kalau mau pergi mau apa baca Mora parita. Ya gitu ya. Jadi baca terjemahannya jadi ngerti. Ya masih, para dewa itu masih ada di sekitar sini. Ya, para dewa itu tidak bisa menolong dengan cara, wah saya kasih kamu uang ya, ini dari alam sana saya kasih. Nggak bisa, bukan begitu. Para dewa itu bisa melindungi, menjaga, melindungi. Ya, misalnya ada makhluk
lain, misalnya dia mau santet atau bagaimana. Nah, kalau ada para dewa di situ nggak bisa, ada dewanya. Ya itu fungsinya dewa di situ. Dewa pelindung. Nah, dewa ini macam-macam. Ada dewa bumi, namanya Tutikong. Tutikong itu bukan satu. Tutikong itu pokoknya dewa yang di bumi ini. Itu Tutikong. Penguasa bumi lah, penguasa di daerah ini, penguasa di daerah ini. Nah, itu Tutikong semua, tapi Tutikongnya yang di mana? Misalnya Tutikongnya di sini juga ada, Tutikong di sana juga ada gitu. Ada lagi dewa yang penjaga manusia, ya biasanya orang bilang dewa dapur. Ini orang Cina tuh sebetulnya tahu tuh, belajar juga tentang dewa-dewa. Sebenarnya sama dengan mirip dengan di Buddhis begitu. Ya, ada dewa lagi yang dewa langit, Tiankong. Nah, itu Tutikong, Tiankong. Ada dewa yang jaga manusia, itu ada lagi dewa yang jauh sudah di atas. Nah, itu masing-masing punya tugas. Ada dewa pohon, ada dewa di wihara-wihara ini, ada di stupa, di pohon bodhi, dan di mana-mana. Ya, begitu. Tapi ya, bolehkah kita memberi persembahan kepada dewa? Boleh. Ya. Makanya kalau kita lihat di Bali, mereka ada pohon dikasih persembahan, pagi-pagi kasih persembahan. Itu sebetulnya bukan hal yang buruk. Ya. Kita boleh memberi persembahan dengan pengertian yang benar loh ya. Bukan untuk cari nomor gitu. Bahkan kalau di Sri Lanka itu dipercaya pohon bodhi itu punya kekuatan. Jadi kalau misalnya tanya ke bantainya, "Bantai, saya mau ujian nih supaya lulus gimana?" Sembayang di pohon bodhi sana. Puja di pohon bodhi. "Bantai, saya enggak punya anak, mau punya anak." Nah, puja di pohon bodhi sana. Bantainya cuma suruh begitu, udah puja di pohon bodhi sana. Siapa tahu doanya terkabul gitu. Kan ada dewanya di sana. Gitu. Ini besok-besok rame nih pohon bodhi sana. Pada sembahyang. Ya. Kenapa? Ya ibaratnya kita kalau perilaku kita baik, ya biasanya bisa apa yang kita inginkan tercapai. Ya kita nggak tahu ya apakah ada campur tangan makhluk yang lain, kita nggak tahu. Yang penting itu karma kita juga sebetulnya gitu. Kalau karma baik itu kepikir aja bisa datang gitu. Itu namanya ilmu pas-pasan. Pas mikir pas ada gitu. Ya gitu. Ya baik, sudah cukup.